Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia selalu buat kita semua. Pada pagi hari ini saya berada di salah satu destinasi wisata ya, yang biasa kita review tentang wisata, tentang laut, air terjun. Untuk hari ini kita akan explore ya, salah satu destinasi wisata yang yaitu pohon purba atau sering disebut dengan pohon lian ya. Nanti para sahabat-sahabat saya yang ada di Dodi RC Channel, nanti kita akan melihat bagaimana bentuk daripada pohon lian atau pohon purba yang ada di lokasi ini. Jadi ini sudah berumur hingga setengah abad ya. Bagaimana pohon yang satu pohon itu sangat besar ya. Nanti sahabat-sahabat akan melihat secara langsung ya. Saya akan memperlihatkan kepada para pemirsa bentuk dari pohon lian atau pohon purba. Para sahabat-sahabat saya ya bisa melihat di sini tempat saya berdiri ini adalah salah satu bentuk pohon lian atau pohon purba. Bisa dilihat ini akarnya ya. Akarnya begitu besar sekali ya. Kalau kita ukur tinggi pohon ini sekitar 150 ya, tinggi sekali. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh daripada pohon lian. Di belakang pohon ini banyak sekali tumbuh pohon-pohon lian atau pohon purba. Ini nampak di belakang saya. Para sahabat-sahabat saya bisa melihat ya, berapa pohon yang berdiri di belakang ini dengan ukuran yang sangat besar. Tujuan daripada video ini untuk memberikan pengetahuan kepada sahabat-sahabat saya ya tentang destinasi wisata yang ada di wilayah Lombok, terutama di Lombok Timur ini. Dan ini adalah salah satu destinasi wisata yang perlu kita jaga, perlu kita rawat kelestariannya. Karena ini adalah menjadi simbol pariwisata yang ada di Lombok Timur. Oke, para sahabat saya, nanti kita akan jalan-jalan ya sambil akan memperlihatkan pohon-pohon lian yang ada di sekitar sini. Oke, para sahabat-sahabat Dodi RC Channel, ini bentuk daripada pohon lian yang ada di lokasi desa Gunung Malang ya. Pohon ini sudah berumur 3,5 abad. Nanti kita akan menanyakan kepada penduduk sekitar bagaimana kisah daripada pohon lian ini. Para sahabat-sahabat saya bisa melihat ya ketinggian daripada pohon lian atau pohon purba yang ada di lokasi ini dengan ukuran yang sangat besar sekali ya. Di lahan ini sekitar 30 pohon ya yang tumbuh dengan ukuran yang besar ya. Nanti kita akan secara langsung dan secara dekat kita akan mengambil bagaimana sih bentuk-bentuk daripada pohon lian atau pohon purba ini. Oke, kita sambil jalan. Ini adalah bentuk akarnya ya. Para sahabat-sahabat saya bisa melihat akarnya saja sudah begini. Nanti kita akan keliling ya. Ini bentuk akarnya ya. Ini satu pohon ini. Ini baru saya keliling untuk satu pohon saja ya. Kalau ukuran manusia ini membutuhkan sekitar 100 orang ya untuk mengukur diameter daripada salah satu pohon ini. Oke, kita akan lihat secara langsung akar di bawah daripada pohon ini.
Bisa dilihat ya, bentuk pohonnya sudah tua sekali. Ini belum kelihatan, ujung atasnya itu belum kelihatan para sahabat-sahabat saya. Bisa dilihat begitu tingginya pohon lian ini. Jadi di lokasi ini sering dipakai untuk spot foto ya. Banyak para pengunjung dari luar kabupaten, dari Mataram dan kabupaten lain lagi yang datang ke sini untuk melihat secara langsung bentuk daripada pohon lian atau pohon purba. Dari kejauhan bisa dilihat ya, tumbuh dengan kokohnya pohon-pohon lian yang ada di lokasi ini. Banyak para pengunjung juga datang sini membawa keluarga untuk melihat daripada pohon lian ini. Oke, kita langsung explore lagi ya pohon-pohon yang ada di lokasi ini. Para sahabat-sahabat saya bisa melihat ya, pohon-pohon yang ada di sekitar sini tinggi. Nah, kita coba akan lihat di salah satu pohon ini. Ini akar daripada pohon ini bisa kita masuk ya. Coba kita akan masuk dulu. Oke, para sahabat-sahabat saya, nah bisa kita masuk ini. Saking besar ya. Oke. Luar biasa pohon ini ya. Kenapa disebut pohon purba? Karena pohon ini sudah berumur ratusan tahun, bahkan menurut cerita penduduk sekitar sini pohon ini berumur 3,5 abad ya para sahabat-sahabat saya. Konon ceritanya pohon ini dibawa oleh seorang warga Belanda ya waktu zaman penjajahan dan ditanam di sini. Nah, nama warga Belanda itu adalah lian. Makanya pohon ini selain pohon purba disebut juga dengan pohon lian, karena yang membawa dan menanam pohon ini adalah warga Belanda yang bernama lian. Kalau kita keliling ya para sahabat-sahabat saya, ini di lokasi ini ditumbuhi dengan pohon-pohon lian ya. Nampak dari kejauhan juga ada ternampak Gunung Rinjani ya. Ini sebelah timur daripada Gunung Rinjani, lokasi pohon lian atau pohon purba. Kita explore lagi. Ini beberapa bentuk di sini. Digunakan untuk spot foto sangat bagus sekali ya para sahabat-sahabat saya. Dan di akarnya ini nampak lubang ya, lubang daripada pohon lian. Ini seakan-akan membentuk jendela ya. Ini alami ya para sahabat-sahabat saya. Ini alami pembentukan akar. Terus lubang-lubang yang ada di akar ini adalah pembentukan alami daripada pohon ini. Kita akan melihat ya, dari sini bisa nampak Gunung Rinjani juga. Bisa sahabat-sahabat saya melihat ya, dari kejauhan nampak juga Gunung Rinjani ya. Inilah salah satu kuasa daripada Allah ya. Pohon ini bisa bertahan sampai ratusan tahun ya para sahabat-sahabat saya. Nanti kita akan lihat ya, ada salah satu nampak itu ada pohon
lian yang tumbang. Mungkin ini karena umurnya sudah tua ya. Nanti saya akan memperlihatkan kepada sahabat-sahabat Dodi RC Channel ya, bentuk daripada pohon lian yang sudah tumbang itu. Jadi kalau sahabat-sahabat saya yang mau datang ke Lombok, jangan sampai ketinggalan ya, harus mampir di destinasi wisata pohon lian atau pohon purba. Oke, sambil kita jalan-jalan lagi ya para sahabat-sahabat saya, kita akan melihat ada nampak salah satu pohon yang tumbang ya. Kita akan melihat diameternya besar daripada pohon itu, tapi kita akan masuk lewat sini ya. Oke, ini kita masuk lewat akar daripada pohon lian ini. Bisa para sahabat saya melihatnya, ini ada salah satu pohon lian atau pohon purba ini yang tumbang ya. Ukuran akarnya bawah pohon ini sangat besar sekali, termasuk diameter dari pohon ini yang tumbang sangat besar sekali ya. Oke, kita akan melihat secara keseluruhan pohon-pohon yang ada di lokasi ini, biar sahabat-sahabat saya tidak penasaran lagi dengan namanya pohon purba atau pohon lian. Tapi saya berharap untuk sahabat-sahabat saya setelah menonton video ini agar berkunjung ya langsung ke lokasi ini. Luar biasa ya para sahabat-sahabat saya. Saya berada di lokasi ini takjub ya melihat pohon ini ya. Begitu besar, begitu tingginya, dan begitu tuanya ya. Sampai ratusan tahun umurnya masih bisa bertahan. Luar biasa ya, tinggi sekali pohonnya. Ini satu pohon tinggi sekali ya. Kita akan lihat dari atas sampai ke akarnya ya, biar sahabat-sahabat Dodi RC Channel melihat ya, begitu besarnya pohon ini. Jadi bagi sahabat-sahabat saya yang mau datang ke lokasi ini ya,
Untuk masuk ke lokasi ini hanya mengeluarkan Rp5.000 saja ya untuk tiket masuknya, murah meriah. Kemudian di depan ya, di depan lokasi ini, di depan ini ada pantai juga ya yang dijadikan destinasi wisata juga di sini. Untuk para pengunjung banyak sekali yang datang ke lokasi. Nanti biasanya dari lokasi pohon lian ini baru mereka akan ke pantai. Kemudian di lokasi sini juga ya udah disiapkan gazebo juga ya sama pengelolanya. Jadi sahabat-sahabat saya yang datang ke lokasi ini dengan membawa keluarga jangan khawatir, sudah disiapkan gazebo tempat istirahat ya. Di depan di jalan juga lokasi ini berada di pinggir jalan raya ya. Jadi untuk mencari lokasi ini tidak akan kesulitan. Langsung di pinggir jalan raya ya. Kalau kita dari Mataram ya, perjalanan dari Mataram ke lokasi ini ya membutuhkan waktu sekitar 2 jam ya. Kebetulan saya tadi berangkat dari Selong ya ke lokasi ini sekitar 1 jaman ya. Oke sahabat-sahabat Dodi FC Channel ya, kita akan berbincang-bincang sama salah satu warga. Beliau ini bernama Pak Bambang ya. Beliau ini yang tahu persis bagaimana pohon-pohon purba atau pohon lian yang ada di sini, dan kebetulan beliau ini adalah penjaga ya Pak Bambang ya. Nanti beliau akan menyampaikan kepada sahabat-sahabat Dodi FC Channel ya tentang awal mula daripada pohon purba ini. Oke, kita langsung wabarakatuh. Nah, cuman niki pertama tiang rawat kayu lian langka niki purba niki dari awal sebelum masih lalangnya tinggi nih. Nah barulah saya akan bersihkan rumputnya ini dulu. Orang 9 orang almarhum ada udah meninggalkan kita juga yang babat rumput ini. Nah semenjak ada orang Portugis sama orang Kanada dulu, kayu lian langka ini dinamakan kayu lian purba. 790 tahun dikira sama orang Belanda itu. Nah, semenjak gitu saya lah yang buka pertama awalnya babat rumput ini, makanya dia terkenal namanya kayu lian purba. Nah, ditaruhkan dia umurnya 790 tahun, bukan ngarang 61 tidak ada. Itu kayu itu sudah ada, nenek moyang kita sudah ada, dia kayu ini berdiri kan gitu. Berarti sudah lama Pak? Sudah Pak lama Bambang, Pak ya? kayu Sudah ini lama, ya? Orang dulu yang pertama di Lombok Baru ini, dusun Lombok Baru Pak, mohon maaf, kayu ini sudah ada. Semua kayu ini sampai banyaknya 300 pohon katanya banyaknya dulu. Tetap kayu itu ada. Sampai di rumah saya yang saya bikin ini ada kayu di sini dulu. Nah makanya dia sampai ditumbang. Nggak ada tempat kita bikin rumah dulu. Udah ada kayu ini berdiri seabad ini, udah nggak tahu. Menurut Pak Bambang ini ya, kira-kira dari cerita ini, pohon ini pertama kali siapa yang menanam pohon ini? Terus kira-kira umur pohon ini berapa? Kayu ini sudah ndak ada yang tahu yang nanam dia Pak. Kayu ini udah memang ada dia di sini di Lombok ini Pak. Ndak ada sejarahnya ada yang mau ngaku nanam, saya yang melibet, saya yang itu ndak ada. Kayu ini sudah tetap orang dulu udah tahu ada kayu itu, sejarahnya katanya ada kayu di sini di lian purba ini katanya.
Kalau masalah umurnya pohon ini kira-kira berapa nih Pak Nah, Bambang? kalau umurnya katanya si orang yang dari dulu 790 tahun Pak. Lian langka purba 790 tahun. Itu katanya orang Portugis yang kemarin yang sini mutu sama guide-guide-nya. Oh, itu 790 tahun. 90 tahun ya. Nggih. Menurut dari Portugis ya. Portugis itu Mungkin dia penelitian mungkin ya. Nah, Karena begini Pak Bambang, karena ya saya dapat cerita pohon lian ini ada di Afrika juga saya dengar. Iya, Mungkin betul, Pak. mungkin dia penelitian seperti itu mungkin ya, dari hasil penelitiannya sehingga dia bilang 790 tahun ya. Terus apakah ada orang yang sudah mencoba ini Pak? Ini biar sahabat-sahabat di channel saya ini mengetahui informasi, kalau pohon ini pernah disetek atau dikembangbiakan, pernah tidak? Gini Pak, kemarin memang ada yang menguji coba dia setek dia Pak. Kayu ini kemarin diambil satu rantingnya, disetek, tidak bisa. Kalau yang betul-betul ada kembang biaknya ada satu Pak. Iya. Nanti saya contohkan bentuknya, pohonnya, lagu tidak bisa ditanam di tempat tanah yang kering, harus yang lembab. Oh, lembab ya. Banyak Pak. Nggih, nggih. Kalau yang setek itu tidak ada, ndak bisa. Kemarin aja yang dari Jakarta aja yang uji coba dia, buahnya ada kuman di dalam. Oh, ini ada buahnya nggih? Ada buahnya nanti saya ambilkan, Nggih, buktikan Pak. Bisa dibuka, ada kumannya kecil-kecil. Itu tidak bisa ditanam di freebag, ndak bisa. Disetek ndak bisa. Iya. Ini buahnya aja kalau dimakan sama kelelawar, di mana tempatnya kotorannya kelelawar itu di sana dia nempel buahnya. Nah, itu baru dia Pak. Oh gitu, baru bisa hidup Baru ya? bisa hidup. Kalau dia sengaja ditanam-tanam itu mustahil. Tidak bisa. Banyak warga saya yang di sini nyari anunya dibikin pot. Yang ini yang dinamakan Iya, iya, iya. kayu lian purba. Lian purba. 790 tahun. gitu. Kalau ada tahu sejarah kayu ini berarti dia sudah tahu. Iya. Ini ada yang ngaku ini 966, 988. Betul. Saya jemuluk dari awalnya Pak. Ya mohon maaf ini. Almarhum Om Tinus, Pak Guru Marwin, Ahmad Nursah, Lin, Zulkifli, saya Pak yang pertama merintis dia. Nggih, nggih. Tanah ini buka. Itu Pak. Lagu sejarah kayu ini ndak ada yang tahu dia mau nanam itu, ndak ada Pak. Mohon maaf aja. Nenek saya aja sudah berapa tahun sudah orang dua, kayu ini udah ada kan? Sudah ada ya. Oke. Nanti ini kemarin ada yang juga ini kayu ini 6169 Pak Bambang. Oh bohong, jangan Pak. Saya enggak percaya. Saya enggak percaya. Nanti ada sih itu muluk-muluk orang ini sebenarnya saya yang bikinin dinama kayu lian langka purba 790 tahun. Kalau betul ada kayu ini 790 tahun, siapa yang melihat berarti dia yang sudah tahu kayu. Betul. Itu kata nama pohon lian itu artinya apa itu Pak Bambang ya? Kayak nama kayu lian itu Pak, lian itu kan besar. Ya, bahasa sini ya. Bahasa sini. Ya, langkanya itu udah kita ndak tahu langka unik besar kaki. Kan ini kakinya yang besar ini Pak. Ya. Nah, makanya dinamakan lian purba langka sebenarnya yang asli Pak. Pohon besar lian langka purba. Nah makanya ditaruhkan nama purba. Selamat datang para pengunjung lian langka purba 790 tahun. Itu yang sebenarnya Pak. Bapak-bapak tiang, para pengunjung, jaga keamanan dan jaga kebersihan, jaga kelingkungan, jangan ada yang menulis-menulis di pohon. Jaga keselamatan agar pengunjung-pengunjung kita juga menikmati wisata lian langka purba 790 tahun ini. Harus kita bina sama-sama. Dan ibu bapak silahkan, ada yang siapa yang mau foto ya foto. Ya cuman itu aja Pak. Mohon maaf. Alamat lokasinya Pak Bambang? Alamatnya Lombok Baru, Kecamatan Pringgabaya. Oh, Pringgabaya. Pelabuhan Lombok. Mohon maaf. Oke, para sahabat-sahabat Dodi RC Channel ya. Demikian
yang bisa saya tayangkan ya, yang bisa saya perlihatkan kepada para sahabat-sahabat Dodi RC Channel tentang wisata pohon purba atau pohon lian ya. Dengan harapan bahwa ini adalah salah satu destinasi wisata yang perlu dirawat ya, perlu dijaga kelestariannya. Karena ya lokasi ini hanya satu-satunya yang ada di Lombok, yaitu di desa Gunung Malang ini ya. Oke. Jangan lupa kalau sahabat-sahabat saya yang berkunjung ke Lombok, jangan lupa mampir ke lokasi ini ya. Lokasi ini untuk langsung melihat ya secara langsung bagaimana bentuk daripada pohon-pohon purba atau pohon lian yang ada di lokasi ini. Demikian video yang saya buat ini dengan harapan menambah pengetahuan kita ya tentang destinasi wisata yang ada di wilayah Lombok ini ya, terutama di Lombok Timur. Ini adalah salah satu bentuk daripada destinasi wisata yang ada di Lombok ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan hidupkan tanda lonceng agar sahabat-sahabat saya nanti akan mendapatkan video-video yang terbaru ya tentang destinasi-destinasi wisata yang ada di Lombok ini. Oke, sahabat-sahabat saya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.